Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas berkat dan rahmat karunia-Nya insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Taufik Hidayat. Saya adalah pemateri pertama yang akan mempresentasikan tentang definisi agama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian agama. Dalam masyarakat Indonesia, selain kata agama, dikenal pula dengan kata ad-din yang berasal dari bahasa Arab, dan juga kata religi dari bahasa Eropa, sedangkan kata agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskrit. Yang pertama, dalam kamus English Reader's Dictionary A.S. Hambaidan Famel pada tahun 1989 mengartikan religi sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, dan juga sebagai sistem iman dan penyembahan didasarkan atas kepercayaan tertentu. Selanjutnya, definisi dari berbagai bahasa dan para ahli. Yang pertama yaitu menurut bahasa Sanskerta. Agama yang sudah menjadi bahasa Indonesia secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata a artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama menurut Sanskerta yaitu tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Sebagian yang lain mengartikan A adalah cara, gama adalah jalan, dan artinya adalah agama adalah cara jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan. Dan yang kedua, menurut bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, agama disebut dengan religion, berasal dari bahasa Latin relig, artinya mengumpulkan, membaca. Religion mengandung pengertian kumpulan cara-cara peribadatan yang terdapat dalam kitab suci yang harus dibaca. Dan yang ketiga, menurut bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, agama adalah ad-din yang secara etimologi memiliki arti balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat dan patuh, dan juga kebiasaan. Agama memang membawa peraturan hukum yang harus dipatuhi, menguasai dan menuntut untuk patuh kepada Tuhan yang menjalankan ajarannya, dan membawa kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang akan membawa balasan baik kepada yang taat, dan memberi balasan buruk kepada yang tidak taat. Keempat yaitu menurut Hasbi As-Siddiqi. Secara terminologis, Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan agama sebagai undang-undang ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia di alam dunia untuk mencapai kerajaan dunia dan kesentosaan di akhirat. Agama adalah peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berisi sistem kepercayaan, sistem penyembahan, dan sistem kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu menurut Endang Saifuddin Ansori. Endang Saifuddin Ansori menyimpulkan bahwa agama meliputi sistem kepercayaan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia, sistem peribadahan manusia kepada yang mutlak, dan sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dan hubungan dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadahan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas poin tentang unsur-unsur agama. Profesor Dr. Harun Nasution pada tahun 1999 menyatakan bahwa agama dapat disebut agama manakala memenuhi minimal 4 unsur pentingnya yang harus ada dalam agama. Pertama, unsur keyakinan atau kepercayaan atau bisa disebut kredial, yaitu adanya keyakinan manusia terhadap sesuatu yang gaib yang memiliki kekuatan menciptakan dan mengatur alam semesta ini, yaitu keyakinan tentang adanya Tuhan. Yang kedua yaitu unsur penyembahan atau peribadatan atau bisa disebut dengan ritual.
Manusia hakikatnya adalah makhluk lemah dan mempunyai permintaan pada Tuhan sebagai tempat meminta perlindungan dan pertolongan. Oleh karena itu, manusia harus mengadakan hubungan baik atau menyembah kepada Tuhan yang telah mereka yakini tersebut. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga yaitu unsur aturan atau tata cara dalam peribadatan atau bisa disebut dengan ritus. Adanya ajaran dan aturan hukum yang berupa kitab suci yang mengandung norma-norma agama dan sekaligus mengatur tata cara penyembahan kepada Tuhan yang mereka yakini. Jadi bukan hanya diyakini dan disembah, akan tetapi tata cara dalam penyembahan terhadap yang diyakini tersebut juga diatur dalam sebuah kitab suci. Dan yang terakhir yaitu respon yang bersifat emosional dari manusia atau bisa disebut dengan pemeluk. Respon itu bisa berupa perasaan takut atau perasaan cinta yang sangat mendalam terhadap agama yang telah dipeluknya, atau bisa disebut fanatisme beragama, yang kadangkala sampai ekstrim membela agamanya dengan berlebihan jika agamanya dihina oleh golongan lain. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat agama. Manfaat agama yang pertama, agama mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang kokoh dan sikap yang positif. Yang kedua, agama mendidik manusia supaya memiliki ketentraman jiwa. Orang beragama akan dapat merasakan manfaat agamanya itu sendiri, lebih-lebih ketika dia dalam keadaan kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, agama mendidik manusia supaya berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan. Jika kebenaran sudah tegak, maka di sanalah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, agama adalah alat untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap materi. Agama mendidik manusia supaya tidak ditundukkan oleh materi yang bersifat duniawi. Akan tetapi manusia hanyalah disuruh tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita ini hidup di dunia hanyalah sementara. Dan apa sih yang kita bawa ketika kita mati atau kita menemui ajal kita, yaitu amal-amalan kita selama di dunia, yaitu amal baik dan amal buruk kita. Yang mana dosa kecil maupun dosa besar pasti ada ganjarannya di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi Islam. Definisi Islam ditinjau dari segi etimologi. Istilah Islam diambil dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, yang berarti berserah diri, patuh, taat, dan tunduk. Kepada siapa? Yaitu kepada ajaran dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam juga berasal dari bahasa atau kata asli artinya perdamaian, kerukunan, keamanan. Maksudnya, agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, baik lahir maupun batin. Jadi pemeluk Islam dilarang membuat keributan dan kerusuhan dalam masyarakat, apalagi menganjurkan untuk menjadi seorang teroris, melakukan teror dengan alasan-alasan jihad. Hal itu sungguh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam juga diambil dari kata as-salam, artinya selamat, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, agama Islam mengajarkan pada pemeluknya agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam juga diambil dari kata salimun, artinya suci dan bersih. Maksudnya, agama Islam menganjurkan pada pemeluknya untuk menjaga kesucian diri, kehormatan, serta kebersihan diri dan lingkungannya. Ditinjau dari segi terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan semesta. Setelah itu, ada pula metode dalam mengkaji Islam. Menurut Nasruddin Rozak, dalam bukunya Dinul Islam dijelaskan bahwa ada 4 metode dalam mengkaji Islam yang benar, yaitu yang pertama, Islam harus dikaji dari sumber aslinya atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, Islam harus dikaji secara integral, bukan parsial.
Yang ketiga, Islam harus dikaji dari kepustakaan muslim atau sarjana muslim. Yang keempat, jangan mengkaji Islam dari kenyataan hidup atau realita umatnya, tetapi harus dari ajarannya yang komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Palahudin dengan NIM 201231001. Di sini saya akan menyampaikan macam-macam agama. Macam-macam agama terbagi menjadi dua bagian, yaitu agama samawi dan juga agama adli. Agama samawi atau biasa disebut agama wahyu ialah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan beserta disebarkan oleh rasul-rasulnya kepada umat manusia. Contohnya agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, dan seterusnya. Nah, berikut ciri-ciri agama wahyu, yaitu disampaikannya oleh seorang rasul, memiliki kitab suci atau wahyu, konsep ketuhanannya monoteisme atau hakiki, keberadaannya mutlak, ajarannya konstan, dan tetap diturunkan kepada manusia secara universal. Nah, yang kedua, agama adli atau biasa disebut agama budaya. Ialah agama yang tumbuh dan berkembang melalui proses pemikiran, adat, istiadat, dan budaya manusia. Contohnya agama Hindu dan Buddha. Nah, berikut ciri-ciri agama dan budaya. Tidak disampaikannya oleh seorang rasul kitab sucinya dari pendiri agama. Bahkan ada yang tidak memiliki kitab suci. Konsep ketuhanannya animisme, dinamisme, politeisme, monoteisme, nisbi atau relatif, keberadaannya tidak universal, ajarannya berubah-ubah, tumbuh dan berkembang sesuai budaya masyarakat penganutnya menurut Charles Adam M. Daud Ali 1998. Nah, berdasarkan parameter tersebut, untuk saat sekarang ini agama yang masih layak dan pantas disebut sebagai agama samawi atau agama wahyu hanya Islam yang ajarannya dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang karakteristik Islam. Karakteristik Islam menurut Yusuf Al-Qaudam 1996-16 dalam bukunya Karakteristik Islam dibagi menjadi beberapa karakter. Di antaranya 1. Robbaniyah, yaitu agama yang ditulis akhirnya limit goal adalah berhubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insaniyah, yaitu agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Semua perintah dan larangannya bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Yang ketiga, syumuliyah, yaitu agama yang berlaku secara universal untuk seluruh alam semesta. Yang keempat, wasatiyah. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang ruang lingkup ajaran Islam. Menurut Endang Saifuddin Ansori, ajaran Islam terdiri dari 3 bagian, yaitu diantaranya poin 1, akidah. Akidah secara etimologi artinya ikatan dan janji. Sedangkan menurut terminologinya, akidah ialah suatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang menjadi kepercayaan yang bersih,
dari kebimbangan dan keraguan. Terus poin kedua yaitu syariah. Syariah secara etimologi artinya jalan atau aturan. Sedangkan menurut terminologinya yaitu adalah norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah. Nah, selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak secara etimologi, akhlak adalah budi pekerti. Sedangkan menurut terminologinya yaitu kekuatan yang mendorong perbuatan dengan mudah. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-27, Allah memberikan ilustrasi tentang hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Diumpamakan seperti hubungan antara akar, batang, buah dalam sebuah pohon, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan mendukung, tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.